Di video kali ini saya membahas tentang rumus average pada Microsoft Excel. Dimulai dari rumus average, lalu average A, average if, dan juga average if S. Dengan pembahasan yaitu penerapannya di dalam ataupun dalam menghitung data di Microsoft Excel. Selamat berjumpa kembali di channel Andrea Rio. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rumus average pada Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja ke materinya. Nanti akan ada contoh dan juga latihan daripada penggunaan rumus average. Yang pertama, untuk rumus average yang kita ketahui, average itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata ataupun sebuah mean dari data angka pada suatu range. Adapun rumus untuk average ataupun untuk menghitung rata-rata adalah sama dengan average kurung buka range ataupun sel yang akan dihitung datanya. Ya, itu yang pertama untuk rumus average. Lalu yang selanjutnya ada lagi yang disebut dengan average A. Ya, average A ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data ya, berupa data numerik dan juga data non-numerik. Ya, jadi nanti ketika data tersebut adalah data sebuah teks, maka akan bernilai 0 dan data boolean itu akan bernilai 1 jika true dan juga false jika 0. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menggunakan rumus average, data yang berupa nilai boolean true dan juga false itu tidak akan ikut dihitung, tetapi untuk menghitung nilai rata-rata dengan ada data berupa boolean true ataupun false itu menggunakan rumusnya average A. Nah, ini untuk rumusnya untuk average A sama dengan average A kurung buka rank ataupun sel data yang akan dihitung nilainya. Yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan average if. Ini adalah gabungan daripada rumus average dan juga if untuk sebuah logika. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data yang memenuhi suatu kriteria. Jadi, ketika dihitung ada kriteria tertentu yang masuk untuk proses perhitungan tersebut. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan average if kurung buka range data yang akan dihitung, koma, lalu kriterianya itu apa, koma, dan juga ini opsional average range-nya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada juga yang disebut dengan average if S. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan melakukan lebih dari satu pengujian kriteria. Nah, kalau yang ini berarti hampir sama seperti average if bertingkat. Jadi kriteria yang diujinya itu lebih dari satu. Makanya rumusnya adalah sama dengan average if S kurung buka average rank, koma, lalu range yang pertama, koma, dan juga kriterianya. Begitupun untuk range dan juga kriteria selanjutnya. Nah, itu untuk pembahasan apa sih yang disebut dengan rumus average. Ada average, average A, average if, dan juga average if S. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas di ataupun penggunaannya dalam mengolah data di Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah memiliki data yaitu daftar nilai. Ada 10 data daftar nilai, nilai dari tugas, UTS, dan juga UAS. Yang pertama, saya akan bahas dulu untuk penggunaan rumus average. Nah, umumnya untuk penggunaan rumus average yaitu menghitung nilai rata-rata. Contoh, kita akan hitung nilai daripada tugas, UTS, dan UAS dari data tersebut. Nah, untuk yang ini average berarti tinggal average seperti ini, kurung buka, lalu rank ataupun sel yang akan dihitung. Kurung tutup, lalu enter. Nah, ini nilai rata-ratanya untuk nilai tugas. Begitupun untuk nilai UTS dan juga UAS, kita tinggal copy sel rumus saja. Seperti ini.
Lalu yang selanjutnya adalah average E. Yang tadi bahwa kita bilang bahwa nilai average E itu akan menghitung nilai data baik berupa angka ataupun nilai berupa boolean. Nah, contoh di sini saya sudah memiliki data. Datanya ada 1, 2, nilainya ya 1, 2, 3. Lalu ada juga nilai booleannya yaitu true dan juga false. Nah, untuk true dan juga false itu bernilai kalau true sama dengan 1, kalau false sama dengan 0. Oke, yang pertama kita akan coba hitung dulu dengan menggunakan rumus average. Average biasa, kita akan log nilai ini, kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya 2. Kenapa? Karena ada 3 buah data dengan nilai 321. Nah, 321 berarti jumlahnya 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, berarti yang namanya rumus average itu tidak menghitung sampai dengan nilai boolean seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai boolean seperti ini, kita menggunakan rumusnya yaitu average E seperti ini. Enter. Nah, maka data yang akan didapat adalah 1,4. Kenapa 1,4? Ya, karena true itu dihitung 1, false itu dihitung 0. Berarti ini jumlahnya ada berapa data? Ada 6 data. Nah, sementara jumlah dari nilai daripada data tersebut adalah 3 tambah 2 tambah 1, 6, 7. Nah, berarti 7 dibagi dengan 5 data. Nah, ataupun bisa kita hitung rumus manualnya sama dengan 7 dibagi dengan 5. Nah, maka nilainya adalah 1,4 seperti ini. Nah, begitupun untuk yang ini. Ya, tapi untuk yang nilai ini karena dia berupa teks ya, maka akan dihitung 0 dan juga akan dihitung 0. Nah, sehingga ketika kita hitung dengan menggunakan rumus average E, kurung buka seperti ini, selnya ataupun ranknya, kurung tutup, enter, maka nilai yang akan dapat adalah 0,75. Kenapa? Karena jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 4, lalu nilainya adalah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dibagi 4 adalah 0,75. Seperti itu. Ya, lihat 3 dibagi 4. Nah, ini 0,75. Itu untuk average dan juga average E. Nah, yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan tadi average if. Nah, itu untuk menghitung nilai rata-rata data yang memenuhi suatu kriteria. Contoh di sini yang ditanyakan adalah nilai rata-rata tugas. Ya, nilai rata-rata tugas yang ini berarti yang berjenis kelamin perempuan. Nah, berarti kita akan menghitung nilai rata-rata dari kolom tugas, tapi untuk kriterianya adalah yang jenis kelaminnya perempuan. Average-nya menggunakan average if, lalu kurung buka, range untuk kriteria. Nah, berarti jenis kelamin dulu. Ya, berarti kolom jenis kelamin, range untuk kriterianya, koma, lalu kriterianya adalah perempuan. Koma, lalu average yang akan range average yang akan dihitungnya adalah nilai tugas, kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Itu untuk menghitung yang namanya nilai berdasarkan jenis kelamin. Lalu yang selanjutnya ini juga sama, nilai rata-rata UTS di atas 80. Nah, berarti nilai yang ini tapi nilainya di atas 80. Berarti sama dengan average if kurung buka range-nya masih yang ini untuk nilai di atas daripada lebih besar 80. Koma, lalu yang akan dihitungnya juga adalah nilai tugas. Yang ini juga kurung tutup, enter. Baik, kenapa yang ini masih salah? Ternyata kita lihat untuk nilai UTS yang nilainya di atas daripada 80 itu tidak ada. Oke, kita rubah saja. Contoh misalnya Santi Susanti, kita rubah nilainya menjadi 90. Nah, ini ya, ini juga misalnya 95. Nah, gitu. Jadi, untuk menghitung nilai rata-rata UTS di atas 80, yaitu rumusnya sama dengan average if, lalu range, lalu juga kriteria, lalu range average-nya. Baik. Yang selanjutnya yang tanyakan adalah nilai rata-rata UAS siswa perempuan dengan nilai di atas dari 80. Oke,
nilai UAS saya ganti ini jangan dari 80, misalnya nilai di atas daripada 70 saja. Nah, ini juga sama, ini nilainya di atas daripada 70. Oke, ini adalah rata-rata UAS siswa perempuan dengan nilai di atas 70. Nah, kalau ini karena range-nya bertingkat, kriterianya bertingkat, nah berarti menggunakannya rumusnya adalah average. Average-nya masih menggunakan average if S. Average-nya average if S, lalu yang pertama average rank terlebih dahulu. Oke, untuk average rank-nya kita nilai rata-rata UAS. Nilai UAS, koma, lalu kriteria rank-nya yang siswa perempuan. Mana jenis kelamin, koma, ya kan? Lalu kriterianya dia adalah jenis kelamin perempuan, koma, lalu dengan nilai di atas 70. Kriteria rank-nya adalah nilai UAS, koma, yang nilainya di atas ataupun lebih besar daripada 70. Kutip, kurung tutup, enter. Nah, ini yang didapat nilainya. Ini menggunakan dua kriteria. Yang pertama, kriterianya adalah yang jenis kelaminnya perempuan, dan yang keduanya adalah yang nilai UAS-nya di atas daripada 70. Nah, begitupun yang ini, untuk nilai rata-rata tugas siswa laki-laki dengan nilai di bawah 70. Nah, berarti sama dengan, berarti di sini average-nya menggunakan average if S, kurung buka, average rank-nya adalah nilai tugas. Yang ini, koma, kriteria rank-nya adalah jenis kelamin, koma, jenis kelaminnya laki-laki ataupun L, dengan kriteria rank kedua nilai tugasnya, koma, kurang dari 70. Seperti ini, kurung tutup, enter. Nah, ini sama berarti untuk tugas laki-laki. Nah, berarti yang laki-laki nggak ada yang 70, kita kasih yang ini adalah nilainya 50. Nah, itu untuk pembahasan daripada average if S ataupun average if bertingkat. Oke, itu pembahasan daripada rumus average di dalam Microsoft Excel. Sampai sini dulu untuk pembahasan rumus average di Microsoft Excel. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.